Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber dan juga teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan wawancara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di unit ini dalam rangka kegiatan wawancara yang tema pembelajaran sebelum, saat, dan setelah adanya pandemi COVID-19. Sebelum saya buka wawancara ini, perkenalkan nama saya Fika Hadijah selaku Ketua Kelompok, kemudian Pipin Marlini sebagai Wakil Ketua Kelompok, dan Kasmiati serta Nurul Mukhlisa sebagai Sekretaris. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Wadarlin selaku narasumber untuk memperkenalkan diri. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik yang telah mempercayakan saya sebagai narasumber. Silakan, nama saya Wadarlin SPD. Saya guru di SDN 91 Buto, tepatnya guru kelas 6 SD. Kembali ke moderator. Baik, selanjutnya kita masuk pada sesi wawancara. Untuk pertanyaan pertama, saya persilahkan kepada Saudari Kasmiati. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja ke pertanyaannya. Dalam belajar daring ini, Bu, kira-kira metode belajar apa sih yang digunakan di sekolah Ibu? Ya, metode yang digunakan di sekolah kami yaitu metode kunjungan ke rumah. Kenapa kunjungan ke rumah bukan melalui online? Karena berdasarkan keputusan dinas berdasarkan keputusan dinas tentang metode kunjungan ke rumah berdasarkan laporan dari guru-guru dan berdasarkan data yang diambil di kampung kami, merupakan kampung yang kecil dengan mayoritas ekonomi yang kurang mampu, jadi di mana di situ orang tua siswa hanya tidak cukup, kurang lebih 50% yang memiliki HP Android. Jadi kalau untuk menggunakan pembelajaran online susah karena faktor ekonomi tersebut, kurangnya adanya handphone. Jadi yang diambil adalah metode kunjungan ke rumah. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Seperti yang kita ketahui bersama kan, selama masa pandemi ini semua aktivitas sekolah itu dilaksanakan di rumah. Jadi yang ingin saya tanyakan, Bu, apakah Ibu melihat kemajuan yang dicapai siswa Ibu selama belajar daring ini? Iya, terima kasih. Kalau untuk melihat kemajuan ada, tetapi tidak untuk mencapai 100% tidak ya, karena sangat berbeda proses pembelajaran sebelum COVID dan sesudah COVID. Alhamdulillah, kenapa dikatakan ada kemajuan? Kita lihat dari persentase pada saat pas penilaian akhir semester ya, dari 28 siswa alhamdulillah sangat memuaskan nilainya, jadi bisa dibilang ada kemajuan. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Jawabannya sangat bagus. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih.
Untuk pertanyaan selanjutnya, saya silakan kepada saudari Nurul Mukhlisah. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bertanya kepada Ibu Guru. Yang pertama itu, menurut Ibu, manakah yang lebih sulit untuk mengajar? Apakah sebelum adanya pandemi ini atau setelah adanya pandemi ini? Ya, kalau untuk lebih sulit, pastinya lebih sulit pada saat pandemi ya, karena kalau sebelum pandemi kita bisa mengajar bertatapan langsung dengan siswa, jadi ada interaksi siswa, ada timbal balik antara guru dengan siswa. Sedangkan masa COVID ini agak sulit ya, karena kita harus berkunjung ke rumah siswa dan dipenuhi batasan-batasan dalam proses mengajar-mengajar. Karena waktu yang ditentukan tidak banyak ya. Kalau di dalam kunjungan rumah kita itu disarankan kurang lebih 5 menit, karena harus mematuhi protokol kesehatan dari dinas yang juga jangan terlalu lama untuk bertemu sama siswa. Jadi intinya lebih sulit di masa COVID dibandingkan dengan belajar sebelum COVID. Ya, untuk pertanyaan saya yang kedua, Bu, seperti yang kita ketahui sekarang ini, banyak siswa itu menganggap bahwa pada saat ini mereka tidak sungguh-sungguh belajar, Bu. Nah, apa yang seorang guru dapat lakukan untuk menarik perhatian siswa agar mereka kembali rajin untuk belajar, Bu? Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Yang kita lakukan supaya menarik perhatian siswa, tidak bisa dipungkiri memang adanya COVID ini, proses belajar mengajar itu kurang maksimal, di mana siswa sudah sangat-sangat terlena karena sudah banyak santainya dibanding proses belajar mengajarnya. Jadi yang tindakan yang saya lakukan sebagai guru, membuat proses belajar mengajar itu menarik, di mana menggunakan stimulus dengan menggunakan gambar. Gambarnya pun dibuat menarik. Terus perangkat pembelajaran yang lain, contohnya dalam proses pelajaran matematika, dalam pembuatan kayak kerangka kubus, itu dibuat menarik, biasanya dibikin berwarna. Jadi siswa bisa menarik perhatian siswa tersebut. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, pertama, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka akan memudahkan guru bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik serta membimbing. Menurut Ibu, setelah adanya pandemi COVID-19 ini, apakah hal di atas bisa disalurkan dengan baik kepada peserta didik, terutama kegiatan mendidik dan membimbing? Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa disalurkan dengan baik, di mana dalam proses mendidik seperti tadi kita sudah mendidik ya, sudah memberikan pelajaran seperti sebagaimana biasanya. Terus membimbing dari segi kedisiplinan, biasanya kita sebelum memberi pelajaran kita sudah menentukan waktu kepada siswa bahwasannya jam 7 sudah harus di tempat. Dan kedua, dalam segi menggunakan pakaian yang lengkap, biasanya siswa yang kita kunjungi jam 7 itu sudah standby di depan pintu. Terus atribut yang digunakan juga masih menggunakan atribut yang lengkap. Terus dari segi kedisiplinan, dari segi kesopanan, mereka dari kita lihat cara menyambut guru bagaimana, cara berinteraksi dengan guru bagaimana. Alhamdulillahnya di situ siswa masih diterapkan dengan baik seperti halnya di sekolah. Baik, untuk
mengajar di masa pandemi ini. Kemudian, apakah ada kiat-kiat atau solusi dari Ibu untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Iya, kendala-kendala ya, pasti ada ya kendala-kendala, di mana saya memiliki 28 siswa dan saya harus berkunjung dari rumah ke rumah. Kalau cuaca bagus, maka tepat waktu pun kita berkunjung ke rumah siswa berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Tapi kalau sudah cuaca kurang bagus, sudah pasti kalau kita menggunakan kendaraan bermotor, pasti harus mau tidak mau, kalaupun musim hujan pasti akan terlambat. Terus dari segi siswa kendalanya, biasanya orang tua siswa itu ada beberapa orang siswa, mohon maaf, kurang berpendidikan, tidak berpendidikan. Jadi tempat untuk bertanya siswa dalam tugasnya tersebut agak susah. Dia harus bertanya sama siapa. Terus mau bertanya dengan teman, di sini jarak dari teman ke satu dengan teman yang lain agak jauh. Jadi mau tidak mau siswa tersebut terkadang mengerjakan tugasnya pun mengumpulkannya terlambat, bahkan pekerjaannya pun kurang maksimal. Jadi solusi saya sebagai guru, kalaupun ada siswa yang terlambat mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas ataupun pekerjaannya kurang maksimal, saya berkunjung ke rumahnya, tetapi ya dengan mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker. Jadi saya harus menerangkan ulang apa yang menjadi masalah siswa tersebut, kenapa pekerjaannya kurang maksimal atau terlambat mengumpulkan tugas. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pipin Marini untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Silakan. Ya, baik, pertanyaan saya yaitu apakah Ibu merasa siswa Ibu kesulitan belajar di masa pandemi ini? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya. Kalau bilang kesulitannya ada ya, beberapa siswa merasa kesulitan, di mana kalau kita belajar tatap muka, pasti siswa itu bisa mendengarkan penjelasan guru dengan waktu yang cukup lama, tetapi karena proses pembelajaran COVID ini kita dibatasi waktu, jadi penjelasan guru pun hanya poin-poin tertentu saja. Kalaupun siswa yang memiliki saudara ataupun orang tua yang berpendidikan, pasti akan bertanya sama kakaknya. Seperti yang telah saya katakan tadi, ada beberapa siswa yang tidak memiliki saudara dan orang tua yang tidak berpendidikan, maka dia tempat bertanya susah. Jadi menurut mereka proses pembelajaran di masa COVID ini mengalami kesulitan bagi mereka. Bagus. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu apakah Ibu merasa bosan menjelaskan materi pembelajaran dengan metode kunjungan tadi? Ya, kalau dibilang bosan, tidak ya. Meskipun mungkin berulang-ulang dijelaskan, tetapi demi anak bangsa, yang penting proses pembelajaran, tujuan proses pembelajaran berhasil. Menurut saya itu adalah kepuasan tersendiri. Meskipun mungkin ada kejenuhan karena kita harus mengulang sebanyak 28 kali karena 28 siswa, jadi tetapi itu merupakan tantangan tersendiri yang harus dijalani. Ya, baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya saya minta kesediaan wakil ketua kelompok yaitu Pipin Marini untuk menyimpulkan dari wawancara kita pada hari ini. Kepada Pipin Marini dipersilakan.
baik. Jadi kesimpulannya pada kali ini adalah proses pembelajaran secara di masa COVID-19 itu lebih sulit dibandingkan proses pembelajaran di masa sebelum COVID-19. Kemudian metode yang diterapkan di SD Negeri 91 Bukan Tengah ini adalah metode kunjungan ke rumah. Kemudian kendala-kendala yang sering dialami yaitu merasa kesulitan karena harus mengunjungi setiap rumah siswa SD yang ada di SD Negeri 91 Bukan Tengah ini. Kemudian kendala-kendala siswa yaitu kebanyakan dari siswa memiliki orang tua yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Misalnya sampai SD bahkan tidak memiliki pendidikan. Kemudian kendala-kendala selanjutnya adalah kurang dari 50% siswa SD di sini mereka belum mempunyai handphone atau HP. Kemudian solusi yang bisa diberikan dari permasalahan ini adalah guru secara langsung mendatangi setiap siswa satu persatu untuk mengunjungi ke rumahnya masing-masing untuk mengajarkan materi pembelajaran. Baik, terima kasih kepada wakil ketua kelompok. Itulah tadi hasil wawancara kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.